Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjahaningsih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok sosial. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian kelompok sosial menurut umum. Pengertian kelompok sosial menurut umum yaitu kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama sebagai bagian dari kelompok tersebut, serta memiliki norma dan tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian kelompok sosial menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto. Menurutnya, kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Menurut mereka, kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga, menurut McIver dan Charles. Menurut mereka, kelompok sosial adalah kesatuan atau himpunan manusia yang hidup bersama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, kelompok sosial adanya interaksi dan komunikasi antar anggotanya. Yang ketiga, memiliki struktur, norma, dan peran sosial. Yang keempat, memiliki tujuan bersama. Dan yang terakhir, adanya kesadaran antar keanggotaan di dalamnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Di sini ada 5 jenis dari kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial primer dan sekunder. Yang kedua, kelompok sosial formal dan non-formal. Yang ketiga, kelompok luar dan dalam. Yang keempat, kelompok paguyuban dan patembayan. Dan yang terakhir, kelompok keanggotaan dan referensi. Sekarang saya akan membahas satu-satu mengenai jenis-jenis dari kelompok sosial yang tadi. Yang pertama yaitu kelompok sosial primer dan sekunder. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang lebih akrab, intim, dan tatap muka antar anggotanya. Contohnya seperti keluarga, teman dekat, ataupun kelompok teman masa kecil. Selanjutnya, kelompok sosial sekunder. Kelompok ini lebih impersonal dan formal, serta tujuannya pun lebih spesifik. Contohnya seperti organisasi, kelompok kerja, ataupun kumpulan profesi. Selanjutnya, kelompok formal dan informal. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal memiliki struktur yang jelas, aturan yang ditetapkan, dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya, seperti perusahaan dan lembaga pendidikan. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok ini tumbuh melalui interaksi, seperti melalui kesamaan minat ataupun kebutuhan anggotanya. Contohnya seperti teman sebaya, komunitas hobi, atau kelompok diskusi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kelompok dalam dan luar. Yang pertama, kelompok dalam. Kelompok ini membuat seseorang seperti menjadi bagian dari kelompok tersebut. Dia seperti terikat dan memiliki identitas bersama. Contohnya kelompok etnis, suku, atau agama. Selanjutnya ada kelompok luar. Kelompok ini dimana membuat seseorang seperti menjadi tidak bagian dari kelompok tersebut, bahkan merasa bersaing. Contohnya seperti kelompok lain ada kelompok suku, ras, atau agama. Selanjutnya ada kelompok paguyuban dan patembayan.
Kelompok paguyuban ini merupakan kelompok sosial yang didasarkan pada ikatan emosional, kekeluargaan, dan hubungan batin yang kuat. Contohnya seperti keluarga, desa, atau komunitas tradisional. Selanjutnya ada kelompok patembayan. Kelompok ini didasarkan pada hubungan kontraktual, tujuan bersama, dan interaksi yang lebih rasional. Contohnya adalah perusahaan, organisasi, atau asosiasi profesional. Selanjutnya ada kelompok keanggotaan dan referensi. Kelompok keanggotaan ini di mana seseorang secara resmi terdaftar sebagai anggotanya. Contohnya adalah anggota partai politik, organisasi profesi, ataupun klub olahraga. Selanjutnya, kelompok referensi. Kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku. Contohnya, kelompok selebriti, tokoh masyarakat, atau kelompok idola. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.